warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Rizky Pratama dengan NIM A4012520-183. Saya dari kelas G, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Nah, teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan membawakan salah satu cerpen yang mana bertujuan untuk memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Faslih, yaitu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, di dalam cerpen yang saya akan bawakan nanti, kita akan mengidentifikasi atau menentukan jenis-jenis kalimat yang ada di dalam cerpen saya. Teman-teman sekalian, yuk kita saksikan dan dengarkan cerpen yang akan saya buat. Penasaran dengan cerita pendek yang akan saya bawakan? Yuk simak cerpen berikut. Nah, teman-teman sekalian, cerpen yang akan saya bawakan berjudul Bintang di Malam Itu. Malam itu, langit desa tampak berbeda dari biasanya. Bintang-bintang berkelip seolah ingin bercerita sesuatu. Di halaman rumah sederhana, tampak seorang gadis bernama Lestari duduk sambil menatap langit. Ia sedang menunggu ayahnya pulang dari ladang. Lestari menghela napas panjang. Hari ini terasa melelahkan, tetapi indah, gumamnya lirih. Lestari, bantu ayah menurunkan hasil panen ini ya, ujar ayahnya dengan nada suara ramah. Baik ayah, jawab Lestari sambil segera berlari. Setelah semua tertata rapi, mereka duduk bersama. Lestari lalu berkata, "Ayah, aku punya mimpi. Aku ingin suatu hari bisa pergi ke kota dan menjadi seorang penulis." Ayahnya menatap wajah anaknya. "Mengapa kamu ingin menjadi penulis, nak?" tanyanya penuh penasaran. Kemudian Lestari menjawab, "Karena lewat tulisan aku bisa menceritakan kehidupan desa kita. Aku ingin orang-orang tahu bahwa di balik kesederhanaan ada kebahagiaan yang tak ternilai," jawab Lestari penuh dengan semangat. Ayahnya mengangguk pelan. "Tapi, apakah kamu yakin bisa mewujudkan mimpi itu?" tanyanya. Lestari menatap ayahnya. "Aku yakin ya, jika aku rajin belajar dan berusaha, semua pasti akan tercapai." Ayahnya tersenyum bahagia. "Kalau begitu, belajarlah dengan tekun. Mulai sekarang ya, jangan malas dan jangan pernah menyerah," ucapnya memberi semangat. Mata Lestari berbinar. "Iya ayah, aku berjanji akan belajar sungguh-sungguh," serunya lantang. Ayah langsung menunjuk ke langit. "Lihatlah bintang-bintang malam ini," serunya dengan gembira. Malam itu, di bawah taburan bintang, terukir janji seorang anak kepada ayahnya. Janji untuk terus berusaha dan tidak pernah menyerah demi mimpinya. Nah, oke, setelah kita tadi mendengarkan cerpennya, kemudian kali ini kita akan menentukan jenis-jenis kalimat yang ada atau yang terdapat dalam cerpen saya tadi. Nah, setelah kita mengidentifikasinya atau kita menelusurinya dan setelah kita mendengarkan cerita pendek tadi, kita menemukan ada beberapa jenis kalimat nih. Yang pertama, ada kalimat deklaratif atau pernyataan. Nah, kalimat ini digunakan untuk menyampaikan informasi, cerita, atau keterangan. Nah, contoh kalimat yang ada dalam cerpen saya yaitu yang pertama ada itu malam itu langit desa tampak berbeda dari biasanya. Nah, dari sini
kita bisa lihat bahwasanya kalimat itu adalah kalimat yang menyampaikan suatu informasi di dalam cerita pendek saya. Jadi termaksud dalam kalimat deklaratif atau pernyataan. Nah, sama juga seperti di kalimat berikutnya. Di halaman rumah sederhana tampak seorang gadis bernama Lestari duduk sambil menatap ke langit. Nah, sama itu juga menyampaikan informasi atau keterangan dalam cerpen saya. Nah, yang kedua ada kalimat interrogatif atau pertanyaan. Nah, setelah kita mendengarkan cerita pendek yang saya bawakan tadi, kita ada nih menemukan jenis kalimat yang kedua, yaitu kalimat interrogatif atau pertanyaan. Nah, kalimat ini digunakan untuk menanyakan sesuatu. Nah, contoh dalam cerita pendek yang saya bawakan tadi ada kalimat yang mengatakan bahwa mengapa kamu ingin menjadi penulis, nak? Nah, itu kan kalimat bertanya. Nah, jadi dia masuk di kalimat atau di jenis kalimat interrogatif. Sama juga dengan yang contoh kedua, yaitu tapi apakah kamu yakin bisa mewujudkan mimpi itu? Nah, dia kan kalau kalimat bertanya itu atau kalimat pertanyaan ditandai dengan tanda baca atau tanda tanya. Nah, yang mana ketika ada tanda tanya berarti dia termaksud kalimat tanya atau pertanyaan, atau juga bisa disebut dengan kalimat interrogatif. Selanjutnya, kita juga menemukan bahwa ada jenis kalimat, yaitu kalimat imperatif atau kalimat perintah, ajakan, maupun larangan. Nah, kalimat imperatif ini digunakan untuk memberi perintah, ajakan, atau larangan. Nah, contoh dalam cerpen saya ada nih tadi. Di situ tadi saya menceritakan ada kalimat yang termaksud jenis kalimat imperatif, yaitu Lestari, bantu ayah menurunkan hasil panen ini ya. Nah, itu adalah kata perintah. Ada juga nih, jangan malas dan jangan pernah menyerah. Itu adalah kata perintah juga, bisa juga menjadi kata ajakan. Nah, jadi itulah contoh dari kalimat imperatif. Selanjutnya ada kalimat ekslamatif. Nah, dalam cerpen tadi ada beberapa yang termaksud dalam kalimat ekslamatif. Nah, kalimat ekslamatif ini adalah dia itu merupakan kalimat yang ditandai dengan seruan atau perasaan. Nah, kalimat ini digunakan untuk mengungkapkan rasa kagum, haru, terkejut, ataupun semangat. Nah, contoh dalam cerita pendek saya ada nih, yaitu wah, betapa indahnya bintang-bintang malam ini. Nah, itu kan adalah termaksud dalam mengungkapkan rasa kagum. Jadi, termaksud di kalimat ekslamatif. Oke teman-teman sekalian, dari jenis teks yang saya jelaskan, saya harap semoga teman-teman bisa menentukan dan mengidentifikasi lebih lanjut tentang jenis-jenis kalimat. Oke, sekian dari saya, Ananda Rizky Pratama. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.